Kita lanjutkan perbincangan dengan Profesor Arief. Prof, soal prodi baru untuk beradaptasi dengan COVID ini, apakah IPB akan melakukan? Ya, kita memang sekarang, kita tuh salah satu ahli bayi tabung terbaik di Indonesia, itu berasal dari IPB. Ya. Jadi orang seringkali mengunderestimate IPB itu hanya urusan pertanian. Ternyata kita urusan kesehatan, urusan biomedis, cukup siap ya, dan karena juga banyak dokter-dokter dari berbagai rumah sakit terkemuka ngambil S3-nya di IPB. Jadi kita ini banyak mendidik para dokter. Jadi tidak hanya pertanian ya? Untuk gizi, untuk ini. Dan kemudian karena ke depan itu adalah konsep One Health. Kesehatan itu tidak satu. Kesehatan antara hewan dan manusia itu nanti akan menyatu. Nah itu konsep One Health itulah kalau kita mengembangkan kesehatan manusia di IPB ini akan menjadi kekuatan juga. Karena ke depan itu tidak mungkin seorang dokter manusia hanya bertumpu pada ilmunya sendiri. Dia butuh orang-orang dokter hewan yang mengetahui sumber-sumber penyakit yang seperti zoonosis, kan? Penyakit-penyakit yang bersumber dari hewan. Hanya dokter hewan yang bisa menyelesaikan itu. Inilah kita akan mendorong ke depan, dan sekarang kita mempersiapkan juga biomedis ya, dan health. Ini sesuatu yang menurut saya sangat bagus karena kita punya kemampuan dalam bidang gizi yang cukup bagus, kemudian yang kedua dalam bidang biomedis, yang ketiga dalam bidang farmasi dan biofarmaka. Dan menurut saya ini kesempatan untuk bisa punya peran yang lebih besar. Ya kita sekarang kan memberikan pelayanan uji COVID menggunakan PCR. Semua orang nggak ada yang menyangka IPB akan bisa melakukan uji COVID. Sekarang sudah 1.700 sampel yang kita lakukan untuk bisa mensupport gugus COVID di kabupaten maupun di kota Bogor. Ya. Jadi uji spesimen COVID juga ya? Iya, kita lakukan sekarang ini, dan kita memproduksi VTM. VTM itu kita bantu, kita berikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun juga minta kepada IPB untuk membantu menyediakan VTM. Beberapa provinsi gubernur telepon saya, mohon disuplai kami VTM. Jadi kami sekarang itu memberikan bantuan APD, memberikan bantuan VTM, alat swab, dan kemudian juga memberikan fasilitas layanan uji COVID. Jadi memang itu peran yang sudah kita lakukan. Prof, ini kan untuk mewujudkan yang Prof sampaikan tadi kan butuh dana yang cukup besar ya. Ini kalau anggaran riset di IPB sendiri cukup memadai nggak, Prof? Ya, selama ini kita riset bersumber dari pemerintah ya. Yang tahun ini biasalah seringkali kan apakah soal COVID ini ada relaksasi, ada kontraksi ya. Tapi ada skema-skema baru pemerintah munculkan untuk riset khusus COVID, dibuka kompetisi proposal baru. Tapi kita juga justru riset-riset yang kita dorong itu riset dari internasional, riset dari swasta. Kita tidak lagi bisa bergantung terlalu berat pada APBN. Ya. Kemudian kita juga riset dari biaya IPB sendiri. Sekarang sudah mulai kita berikan. Nah, jadi karena itu menurut saya riset-riset seperti inilah riset yang harus didorong. Tapi menurut saya satu hal yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah roadmap riset, sebuah peta jalan. Nah, sehingga ukuran-ukuran hasil riset itu bisa kita prediksi, bisa kita ya kita bayangkan bahwa akan setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 bulan lagi akan ada inovasi-inovasi apa. Karena kita punya roadmap yang jelas, punya roadmap yang clear. Ya. Ini Prof terkait sektor swasta ya, kolaborasi swasta. Itu saya ingat awal tahun ini kan Menteri mengenalkan konsep kampus merdeka. Salah satunya mahasiswa akan diminta untuk praktek kuliah 1,5 semester ya di lapangan. Ini cocok nggak? Ya, justru menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Menteri ini sebuah jawaban terhadap kegelisahan kita selama ini. Jadi dengan kampus Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar yang kemudian dipraktekkan dengan 1 semester atau 2 semester di luar untuk kegiatan magang, bisnis, riset maupun kegiatan pengembangan masyarakat ya, yang di skemanya sudah ada. Nah, kita di IPB sudah menyiapkan struktur. Ada 8 model. Mahasiswa tinggal milih dari 8 model itu mau pilih yang mana. Nah, sekarang kita sedang siapkan kerangka implementasinya akan seperti apa. Tapi ini menurut saya sangat bagus sekali karena apa? Lagi-lagi bahwa mahasiswa itu harus hands on. Satu hands on dalam bidangnya. Kemudian kedua sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah di lapangan. Sehingga yang kita harapkan kan dia bisa memberikan solusi. Kalau di kampus terus dia tidak paham apa yang terjadi di luar, begitu keluar
dia butuh adaptasi lagi dan sebagainya. Dia tahu realitas sehingga Tahu problem realita, solvingnya lebih betul. cepat. Ya. Nah, kemudian yang justru tidak hanya mahasiswa, dosen pun sekarang banyak didorong untuk di luar, untuk bisa memahami realitas, untuk bisa punya pengalaman yang kemudian bisa menginspirasi mahasiswa. Karena dosen yang bagus adalah dosen yang bisa menginspirasi, menggugah mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas belajar lebih semangat, kemudian lebih antusias dan lain sebagainya, tergerak cara berpikirnya, cara bertindaknya, dan kemudian inspirasi itu bisa menjadi sumber perubahan. Nah, karena itu menurut saya ini dengan adanya Merdeka Belajar ini, satu adalah mahasiswa akan punya pengalaman banyak, tapi yang lebih penting lagi soft skill akan diasah di lapangan. Karena di lapangan tidak mungkin hidup sendiri, dia harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, sekarang di IPB juga kita skripsi pun sudah sifatnya boleh bersifat kolektif. Dulu kan kita skripsi harus satu-satu kan, sekarang boleh kolektif. Misalnya gini, kita mau meneliti tentang smart farming atau smart aquaculture. Jadi menggunakan smart farming, maka orang Departemen Agronomi, mahasiswa agronomi, tidak mungkin dia sendirian, dia harus menggandeng orang IT. Ya. Bahkan kemarin saya diskusi dengan teman-teman di biologi, dia punya riset bagaimana riset orang biologi dengan orang fisika untuk memperkuat teknologi solar cell. Coba, solar cell berasal dari bahan-bahan biologis. Nah, sehingga sekarang IPB pun sudah mulai berpikir tentang bagaimana biomaterial, orientasi riset pada bidang biomaterial itu sesuatu yang harus didorong. Pengganti plastik apa? Supaya bisa didaur ulang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu alternatif bahan baku dan biomaterial ini untuk industri itu saya kira sangat penting. Nah, itu kita bisa tahu kebutuhan industri ya karena kita berinteraksi dengan industri. Oleh karena itu memang kita mendorong bahwa industri ini harus punya link dengan perguruan tinggi untuk take and give. Industri memberikan insight, memberikan kode, memberikan sinyal-sinyal. Kita follow up dengan riset, kita follow up dengan pembelajaran kurikulum baru. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan di kampus ini memang punya manfaat. Satu manfaat untuk industri, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk pemerintah. Ya. Oke Prof, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sukses untuk Prof dan IPB. Oke, makasih banyak, makasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.